Karena itu identifikasi. Jadi di surga neraka itu definisinya Allah itu yaumatab yaddu wujuh, di hari ada wajah-wajah bersinar, watas waddu wujuh, ada wajah-wajah yang gelap. Itu yang menjadi alasan Allah mana yang perlu masuk surga, mana yang perlu masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Diki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Sahbihi wa sallam asma'in. Gini yang pertama jenengan harus matur nuwun sama Dr. Bunyai Aina. Berkatnya beliau punya watak memaksakan itu akhirnya. Terus kalau cerita sedikit tentang beliau cerita wudhu. Wudhu itu begini. Nanti di akhirat itu malaikat itu tidak secanggih Allah. Malaikat itu ora pinter-pinter banget. Tentu pinter Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti itu kata Nabi, sabda Nabi itu kalau orang wudhunya sempurna, basuh wajah sempurna, tangan, kepala sempurna, itu nanti sinarnya itu terang benderang. Sehingga identifikasi kalau ini ashabil yamin, kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Jadi yang gelap gulita itu kiri, yang terang benderang itu kanan. Kalau wudhu jenengan nggak bener itu jenisnya yang kelap-kelip. Nah ini bisa kegaruk kemana-mana. Karena mau dikanankan sinarnya nggak cukup, mau dikirikan nyatanya ada sinar. Yaitu terus kata Allah ini yang jenis ini menjadi ashabul araf karena pas digaruk sama malaikat identitasnya tidak jelas. Maka kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Umatku nanti dipanggil Allah itu dalam keadaan wajahnya bersinar, tangan kakinya bersinar. Terus Nabi ngendikan min asaril wudhu, semua itu efek dari wudhu. Kalau wudhunya sempurna, sinarnya itu sempurna. Nah, maka tadi Neng Aina cerita panjang lebar tentang wudhu. Jadi begini ya, wudhu itu meskipun sah dalam madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i itu kalau ngusap kepala itu sedikit pun itu sah. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu minimal itu sak bon-bonan, seperempat caranya. Ini itu apa kalau orang Jawa? Bon-bonan. Tapi yang musalsal, tapi bukan syarat sah ya, ini ideal ya. Yang musalsal sampai Rasulullah itu terutama bagi cowok kayak Gus Sofa ini begini. Nabi memasukkan, coba pegang ini. Ini enggak ini dipegangin mic-nya. Ya Nabi memasukkan ini dua jempol ke sini, terus ini ditemukan di sini, terus begini. Musalsal. Musalsal ya, ini begini, terus ini ditempokkan gini, terus begini sampai sebelah. Sehingga semua kepala kita ini kena asaril wudhu, kena wudhu. Karena diantara identifikasi orang baik, ya itu ada istilah yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Apapun yang menjadikan keputusan Allah kepada kita. Dan marilah kita menerima segala apa yang akan kita alami hari ini. Karena segalanya adalah catatan yang telah kita torehkan sebelumnya. Nah, tidak ada yang bisa kita salahkan kecuali yang kita salahkan diri kita sendiri. Maka marilah terus kita belajar memahami tentang kehidupan. Agar kita mengerti tentang bagaimana fi'il Allah, af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Dan disinilah sahabat Al-Quran begitu banyak menjelaskan manusia yang tidak bahagia. Manusia yang susah, manusia yang munafik, manusia yang kafir. Karena tidak mengenal Allah. Jadi akhir zaman semacam ini adalah manusia adalah berada pada puncak kemunafikan. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Banyak manusia beriman pada Allah hari akhir, tapi sungguh mereka adalah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan manusia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, walaupun dia sudah baik melaksanakan ketaatan, tapi ketaatan yang tidak ada pada sisi Allah. Maka tidak ada menimbulkan dampak kepada kebahagiaannya.
Karena seharusnya adalah manusia itu bahagia di alam dunia ini. Dan Allah menyuruh kita bahagia dari awal. Allah menyuruh kita adalah hidup dengan senang di alam dunia ini. Harusnya kita ini adalah bahagia dohir dan batin. Harusnya kita ini adalah bahagia dunia dan akhirat. Maka tidak ada manusia yang bisa bahagia dunia dan akhirat kecuali dia sudah mengenal kepada Allah. Dia sudah kembali kepada Allah. Maka inilah dari nadom yang selalu Abah bawakan adalah tentang istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar. Di sini Allah mengajarkan kepada kita karena manusia banyak yang tidak bahagia padahal sederhana bahagia itu kembali kepada Allah. Banyak manusia yang mengeluh dan Allah menyuruh kembali kepada Allah. Banyak manusia, kenapa disebut munafik? Karena dia ingin bahagia, tapi dia tidak mau kepada Allah. Inilah yang disebutkan tadi. Yang adalah munafik, karena manusia itu adalah ingin bahagia, tapi dia meninggalkan Allah. Ingin surga, tapi dia meninggalkan Allah. Maka disinilah hidup tentang proses belajar yang harus kita fahami. Sahabat, maka inilah dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyuruh kita adalah kembali kepada Allah, tobat. Tobat itu taba yatubu taubatan. Karena pada dasarnya dari awal pun keberadaan kita, sekali lagi tadi Abah sudah bahas tentang awaludin ma'rifatullah, bahwa itik. Semenjak itu, ya makanya terus orang hubungan dengan Allah juga sama. Kamu punya utang orang 1 juta atau 10 juta, nggak bisa nyaur itu nggak berani ketemu. Tapi kamu sering melanggar perintahnya Allah, itu kita istighfar ya nyaman. Dengan segala kesalahan kita mengadu ke Allah ya nopo nyaman. Sehingga Allah ini nyata sebagai Rahman Rahim itu nyata. Coba ya, Anda pakai motor teman kamu gadekan, itu nggak berani ketemu. Tapi kita pakai sarannya Allah, mulai oksigen, langit, bumi, semuanya kita pakai. Padahal kita sering salah, mungkin sholat kita tidak benar. Tapi istighfar tetap nyaman, nyebut asma Allah ya tetap nyaman. Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap bikin nyaman orang-orang yang meskipun sedang tidak dekat. Makanya ada sebuah hadits qudsi ngendikan, wahai Daud, Daud ini nabinya Allah. Saya dengan orang yang lari dari saya itu aswaku, sangat-sangat sayang. Nah di Indonesia kebetulan Torekoh itu bersanad sama hadis-hadis seperti ini. Sehingga nggak ada kita adat kiai ngecap orang yang enak. Ngecap itu mensetip masih. Mungkin sebagian kita orang Indonesia masih banyak yang judi online, mungkin sebanyak yang kecanduan narkoba, sebagian kita mungkin masih korupsi, sebagian kita masih nggak bener. Tapi karena agama ini bukan mengadili atau terus membasmi, tapi agama ini membenahi. Kalau ada jalan rusak itu dibenahin apa terus nggak dijadikan jalan? Tetap jalan tapi dibenahin. Kalau rumah ada tikus itu rumahnya dibakar apa tikusnya yang disuruh mirih? Nah, gara-gara sanat-sanat seperti itu, sehingga alhamdulillah masih orang enak kerennya kayak gini tuh peduli. Takut umatnya Nabi itu wudunya salah, sholatnya salah, zakatnya salah. Tidak kok malah ngadili dasar bego, dasar goblok. Enggak, dibina. Sehingga jenengan harus bersyukur dengan metode seperti ini. Meskipun yang ngeri-ngeri sedap. Saya enggak bayangkan. Andai kan saya ini kan sudah kiai top. Itu kalau kesini itu ya gimana gitu. Lo tanya ini anaknya, tadi nyogoi kopi saya itu belum loh. Saya datang belum sampai 10, belum sampai 5 menit, belum ada kopi. Kok ngaji Gus yo? Nggih. Orang nggih itu bisa saking baiknya atau saking takutnya. Kod yang harus dibangun meyakini sebenarnya kita ada yang diadakan adalah bukan ada yang sebenarnya ada, tapi ada yang diadakan. Itulah ada sifat Allah, wujud sifat Allah. Nah, disitulah kenapa Allah suruh kembali pada Allah, karena Allah ingin kamu bahagia. Karena Allah ingin kamu senang di dunia ini. Karena Allah hanya akan bisa menolongmu kalau kamu tidak ada. Nah, disinilah persoalannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Antara hubungan Khalik dengan makhluk.
Ada kholik, makhluk, khuluk tadi semua. Bagaimana kita belajar mentajalikan sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Hubungan abid wal ma'bud. Antara yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Di sini Allah sudah mengingatkan, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Kembali dalam arti adalah bukan kembali dari satu kota menuju kota lain. Bukan kembali adalah dari satu kampung menuju kampung lain. Mendekat bukan berarti bergerak dari satu titik pada titik yang lain. Tetapi yang dimaksud adalah oleh Allah kembalikan, nafikan dirimu. Karena dari awal pun kita ada. Pada saat Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun sayya madkura. Telah datang pada insan satu masa kita tidak bisa disebut apa-apa. Tapi hari ini sudah disebut Maman, Ujang, tadi semua ya. Rani, Fatimah, tadi semua ya. Pohon, kayu, batu, sungai. Nah, disinilah kita adalah mulai menjadi masalah tadi semua ya. Maka hari ini mari kita kembalikan. Maka tobat itu dari kata taba ya tubuh taubatan, kembalilah. Kenapa kita harus tobat? Karena di sini Allah ingin memberikan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah ingin memberikan jannah. Wa kula minha ragadah. Bahwa Allah ingin memberikan, mencukupkan makanan, buah-buahan. Dan segala apa yang menjadikan kesenanganmu di dunia ini, kata Allah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah konsep bahagia dari awal adalah kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi janganlah kau dekati pohon huldi. Tapi kenyataan manusia adalah justru terus makin merangsek mendekati pohon huldi itu. Yang bukan Allah tadi semua ya. Maka disinilah berbagai ayat dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang kembali. Orang yang mensucikan. Nah, mensucikan itu bukan berarti adalah mencuci. Mensucikan adalah menafikan. Mensucikan berarti mengembalikan. Yang sebenar-benarnya kamu itu tidak wujud. Itu mensucikan. Maka dari awal Allah ingatkan. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa man yang ingin liko, bertemu dengan Tuhannya. Falyamal amalan salih. Lakukan amal saleh. Tadi semua. Wala yusyrik biibadati. Nah ini. Wala yusyriknya ini. Kenapa sih Allah nyuruh kita tauhid? Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan padamu. Kenapa sih kita disuruhnya menafikan kita? Supaya dia yang ada. Tadi. Supaya kamu bisa bersaksi. Muhammad yang bersaksi. Allah yang disaksikan. Kamu Adam ikut menyaksikan. Inilah yang sebenarnya tujuannya. Ya. Inilah sebenarnya. Di sini adalah surga kepadamu. Kalau kamu sudah. Di sini kamu bisa melihat Allah dengan jelas. Kalau kamu sudah bukan kamu. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan dengan jelas. Dengan siapa? Penglihatan Tuhan. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak mungkin melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Atau boleh ditambahkan ayat ini. Sesungguhnya kalian tidak akan bahagia. Tidak akan mendapatkan apa yang kalian punya. Mendapatkan apa yang jadi keinginanmu sebelum kamu mati. Karena dia sang wajibul wujud, sang kehadiran hanya akan menghadirkan segala sesuatu kalau kamu tidak ada. Nah, inilah konsep dari awaludini ma'rifatullah. Bahwa sesungguhnya kita ada yang diadakan. Maka menyadari kepada dia yang ada adalah lebih penting daripada menyembahnya. Sahabat. Maka awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Mengenali dia yang ada adalah mengenali sebenar-benarnya. Bahwa segala yang ada ini adalah kita, adalah ada yang diadakan. Dan segala apa yang ada diadakan tidak akan memberikan, tidak punya daya. Kecuali daya yang diberikan. Dan tidak ada memiliki kehebatan kecuali kehebatan yang diberikan. Tidak ada yang bisa memberikan darurat kecuali darurat yang diberikan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang diberikan. Dan inilah tauhid. Ya. Wahada yuwahidu tauhid dan adalah mengembalikan
bagaimana mengesahkan Allah adalah untuk kamu surga hari ini. Itulah Tuhan Abdul Qadir menulis Jannatul Ma'wah untuk ruh jismanimu. Itulah Jannatul Ma'wah untuk ruh jismani. Ruh jismani itu ruh jisim. Ruh jisim itu ruh badan. Nah inilah badan kamu akan mendapatkan dipan dari emas. Badan kamu akan mendapatkan bidadari. Kayaknya yang kedua. No. Nah, jadi oh ada nih. Di sini aja masih diteruskan. Gimana kalau nggak ditodong? Oh. Nggak ditodong. Pakai mic, ngamuknya pakai mic biar dengar. Saya itu dekat sekali sama Mbak Ma'ruf, suaminya Ning Aina itu beda betul. Mbak Ma'ruf itu anteng ngaji. Kalau sama saya itu diskusi apa? Ihya. Lu tanya ini anak-anaknya. Diskusi kitab Ihya itu. Kalau sama Ning Aina diajari tukaran. Gus harus ada RMI perempuan. Tadi saya ketemu ketua RMI. Wah yang gugat terus. Dan saya senang. Memang perempuan itu baiknya gugat. Ini ada cerita. Ini cerita sanad mutasil. Saya berkali-kali cerita. Belum ada hukum Allah dirubah kecuali karena pemberontakan kaum perempuan. Jadi di juz 28 itu ada surat namanya surat Mujadilah. Ada yang baca surat Mujadalah. Jadi ada perempuan cantik namanya itu Khawlah. Orang Arab itu kan hiper karena makannya daging tidak ote-ote jadi hiper. Kalau Kiai Jawa itu kan makannya ote-ote tempe terus utang jatuh tempo. Jadi sudah error lah sudah. Masalah syahwatnya itu sudah error. Sudah tempe, terong, utangnya jatuh apa? Tempo. Kalau orang Arab itu kan makannya daging, orangnya punya uang. Ya mungkin karena lama nggak hubungan suami istri, istrinya itu cantik. Ngerti istrinya itu suci, sudah haid suci. Pas masih sholat tuh diajak hubungan suami istri kan nggak mau. Setelah wiridan ya nggak mau. Terus dia marah, didihar, belum dicerai. Didihar itu ada satu bahasa yang setingkat talak. Ya semuanya gitu lah, ada satu bahasa setingkat talak. Terus dia merasa gimana kok sampai gini kayak sudah dia agak kecewa dengan perilakunya sendiri. Matur Rasulullah, ya Rasulullah saya ini tadi begini-begini. Nabi menjawab, oh yang kamu katakan itu bimanzilati tolak. Yang kamu katakan itu semakna dengan tolak. Berarti istri kamu udah halal bagi kamu. Ya lelaki yang manduk-manduk, meskipun dia tuh ya iman istrinya cantik kok hilang. Waduh, gara-gara kata itu terus kehilangan apa? Istri. Dia kayak gimana gitu. Kehilangan istri cantik itu kan berat. Kehilangan istri jelek aja berat apalagi istri cantik. Kadang ada yang jelek rezekani gitu. Sama Gus, Ya. punya suami ganteng juga, Deni. Ganteng punya uang, nak kere gak pati medeni. Karena kalau ganteng kere itu terus error ya, nggak menarik ya. Terus ngowah-ngowah kayak orang. Walhasil terus ya sudah hukumnya itu cerai. Si suami ini langsung nurut sama Nabi kehilangan istri. Pulang. Kata istrinya gimana kata Nabi? Dihukumi cerai. Wow, dilabrak Nabi ini perempuan ini. Dilabrak. Ya Rasulullah ini hukum apa? Enggak benar hukum yang kamu katakan tuh enggak benar. Ini hukum apa? Apa-apaan ya? Kalau saya dicerai ketika masih cantik enggak apa-apa. Lelaki itu sudah menghabiskan muda saya, cantik saya. Ketika cantik saya, muda saya hilang, terus kamu hukumi cerai. Kalau dulu nggak apa-apa, sekarang saya ini sudah tua. Saya ini punya anak banyak, kalau dirawat dia, mesti terlantar, katut babon lain katanya. Kalau dirawat saya perempuan nggak bisa cari apa? Nafkah. Kalau bikin hukum yang benar. Nabi bilang sementara hukumnya hanya gitu, memang hanya gitu sementara. Lu itu perempuan tadi saking kacaunya bilang gini nih enak sama Rasulullah. Ya nanti engkau saya laporkan Tuhan bahwa Anda ini tidak serius. Karena kau jadi nabi hukumnya harus dievaluasi. Nah gak perempuan gak bisa. Dia pulang tapi perempuan ini religius. Dia sujud berdoa ya Allah kasih tahu nabi engkau bahwa kalau bikin hukum jangan begitu. Lalu itu malaikat datang ke Rasulullah.
Mat turuti ae repot musa wedok. Saya tuh berkali-kali loh ke Tebu Ireng ditodong Gus siapa suruh ngaji. Saya biasa bilang enggak ya. Jadi kalau ras terkuat di dunia yang ngomongnya itu bisa masalah besar. Jadi itu Rasulullah Nabi dikomplain. Makanya cerita itu sebagian tuh nggak bener. Katanya ada kiai cerita nanti bidadari di surga tuh cantik-cantik. Sudah cantik nggak bawel. Sudah cantik nggak bawel terus nggak minta uang belanja, uang salam, pokoknya baik. Terus ada santri bilang, Pak Yai, Ibu Nyai di belakang baru datang. Tapi paling cantik tetap yang dari dunia. Kok bisa hanya ada tambahan itu kan? Saking takutnya. Akhirnya hukum dihar itu tidak sama dengan tolak. Makanya ada surat ini Sofa tahu Iqbal. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah itu mendengar perempuan yang bantah kamu. Tujadiluka itu bantah, komplain. Kayak apa perempuan? Hukumnya Allah aja dilawan. Kondang ya, pokoknya prestasinya itu hebat. Sinten Gus? Ya tadi Khaulah tadi. Dan penerusnya maksudnya. Distorkan ke siapa? Tadi semua, ya. Itu saja barangkali sahabat. Karena tadi masalahnya bukan masalah amal. Sama saja. Kamu itu ibaratkan ma'rifat itu bukan dulu tabungan di bank itu. Adapun nanti nabung amal. Ya tadi kalau kamu sudah punya nomor tabungan, kamu dikasih nomor PIN. Kamu bisa ngambil kapanpun. Setelah nabung. Barulah setelah kamu buka buku rekeningnya dulu. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu membuka buku tabungan. Gitu loh. Adapun nanti adalah nabung amal yang kamu lakukan. Syariat, torekat, hakikat di situ. Nggak ada syariat, torekat, hakikat tanpa ada buka tabungan. Maka tadi. Maka barulah hanya orang-orang yang sudah makrifat akan diberi PIN, personal identifying number. Untuk kami mengambil uang yang kamu tanam itu. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebetulnya ada buat kita sendiri. Kita akan mengambilnya dengan menggunakan personal identifying number, PIN number itu. Tapi syaratnya kamu adalah harus nabung. Tadi semua. Harus buka rekening dulu. Makrifat itu buka rekening. Ingat itu. Kalau kamu sekarang nabung nggak bisa ngambil. Kamu nggak punya rekening yang ada, dia taruh di halaman bank, taruh di halaman bank, taruh di halaman bank. Begitu udah mati, bingung kamu. Amal saya taruh di mana ya kemarin? Inilah yang Abah saksikan sekarang. Banyak orang yang genong-genong hasil ibadahnya. Kemana bang? Apa tuh yang digendong? Di sholat saya nih, puasa saya. Nggak tahu saya mau bawa kemana ini. Itu. Kamu nggak punya alamat sih dulu. Kamu nggak punya rekening sih. Jadi sekarang kamu bingung kan? Tadi. Di mana ya Pak? Abah saya tuh amal saya ambil. Coba. Ini bukan candaan. Bagi orang-orang itu bisa kita komunikasi kok. Tadi cuma tadi lah susah lah kata Abah juga. Hanya orang yang tahu ya. Maka tadi yang tahu wali hanya wali, yang tahu ustadz hanya ustadz, yang tahu jin hanya jin, yang tahu Allah hanya Allah. Itu saja ya. Dan yang tahu Rasul pun hanya Rasul. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Kod yang harus dibangun meyakini sebenarnya kita ada yang diadakan adalah bukan ada yang sebenarnya ada, tapi ada yang diadakan. Itulah ada sifat Allah, wujud sifat Allah. Nah, disitulah kenapa Allah suruh kembali pada Allah, karena Allah ingin kamu bahagia. Karena Allah ingin kamu senang di dunia ini. Karena Allah hanya akan bisa menolongmu kalau kamu tidak ada. Nah, disinilah persoalannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Antara hubungan khalik dengan makhluk. Ada khalik, makhluk, khuluk. Tadi semua. Bagaimana kita belajar mentajalikan sifat Allah. Takhallaku bi ahlakillah. Hubungan abid wal ma'bud. Antara yang menyembah dan yang disembah. Adalah satu. Di sini Allah sudah mengingatkan. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Kembali dalam arti adalah bukan kembali dari satu kota menuju kota lain. Bukan kembali adalah dari satu kampung menuju kampung lain. Mendekat bukan berarti bergerak dari satu titik pada titik yang lain. Tetapi yang dimaksud adalah oleh Allah kembali
kembalikan, nafikan dirimu. Karena dari awal pun kita ada. Pada saat Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun sayya madkura. Telah datang pada insan satu masa kita tidak bisa disebut apa-apa. Tapi hari ini sudah disebut Maman, Ujang, tadi semua ya. Rani, Fatimah, tadi semua ya. Pohon, kayu, batu, sungai. Nah, disinilah kita adalah mulai menjadi masalah tadi semua ya. Maka hari ini mari kita kembalikan. Maka tobat itu dari kata taba ya tubuh taubatan, kembalilah. Kenapa kita harus tobat? Karena di sini Allah ingin memberikan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah ingin memberikan jannah wa kula minha ragadah. Bahwa Allah ingin memberikan, mencukupkan makanan, buah-buahan dan segala apa yang menjadikan kesenanganmu di dunia ini, kata Allah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah konsep bahagia dari awal adalah kata Allah wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi janganlah kau dekati pohon huldi. Tapi kenyataan manusia adalah justru terus makin merangsek mendekati pohon huldi itu. Yang bukan Allah tadi semua ya. Maka disinilah berbagai ayat dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang kembali. Orang yang mensucikan. Nah, mensucikan itu bukan berarti adalah mencuci. Mensucikan adalah menafikan. Mensucikan berarti mengembalikan. Yang sebenar-benarnya kamu itu tidak wujud. Itu mensucikan. Maka dari awal Allah ingatkan. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa man yang ingin liko, bertemu dengan Tuhannya. Fal ya'mal amalan salih. Lakukan amal saleh. Tadi semua. Wala yusyrik bi'ibadati. Nah ini. Wala yusyriknya ini. Kenapa sih Allah nyuruh kita tauhid? Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan padamu. Kenapa sih kita disuruhnya menafikan kita? Supaya dia yang ada. Tadi. Supaya kamu bisa bersaksi. Muhammad yang bersaksi. Allah yang disaksikan. Kamu Adam ikut menyaksikan. Inilah yang sebenarnya tujuannya. Ya. Inilah sebenarnya. Di sini adalah surga kepadamu. Kalau kamu sudah. Di sini kamu bisa melihat Allah dengan jelas. Kalau kamu sudah bukan kamu. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan dengan jelas. Dengan siapa? Penglihatan Tuhan. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak mungkin melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Atau boleh ditambahkan ayat ini. Sesungguhnya kalian tidak akan bahagia. Tidak akan mendapatkan apa yang kalian punya. Mendapatkan apa yang jadi keinginanmu sebelum kamu mati. Karena dia sang wajibul wujud, sang kehadiran hanya akan menghadirkan segala sesuatu kalau kamu tidak ada. Nah, inilah konsep dari awaludini ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Diki ya. Malam hari ini kita mau bikin konten ya, masuk konten Islami ya. Yang narasinya yang akan dibawakan oleh Gus Ba atau Abah tuh malam ini ya. Aja kita mau bikin konten. Jadi jangan lupa subscribe di channel Gus Diki. Ikuti terus hari ini ya. Mari kita ikuti terus sampai selesai nanti. Apapun yang dibawakan oleh Gus Ba maupun Gus Basto, kita harus menghargai. Jadi apapun yang kita harus menghargai mereka ya, karena mereka termasuk ulama terkenal yang disanjung-sanjung sama masyarakat. Itu Gus Ba yang sedang tenar malam.
di masyarakat. Simak terus kajian-kajian Gus Bahaya. Jangan lewatkan, tonton terus sampai selesai nanti. Aja kita bikin konten ini juga manfaat bagi yang mendengarkan, yang menonton, juga manfaat bagi kita semua ya. Jadi kajian-kajian termasuk apa itu kita hormati. Dan jangan sampai lupa subscribe di channel Gus Diki. Ya, Gus Diki. Dan narasi-narasinya itu nanti kita dengarkan bersama-sama. Hargai apapun yang ditausiahkan pada Gus maupun Restu ya. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menyaksikan ini. Ibu Ani juga membuat bikin apa itu bikin jalung teman-teman ya. Mbak Ani mau bikin jalung. Jangan lupa subscribe di channel Gus Diki ya malam hari ini. Di kontennya Gus Diki banyak tausiah-tausiahnya Gus Setu. Jadi kita harus mendengarkan tausiah dari Gus Setu ya. Dik, Mbak Sita ayo kirim video. Enggak? Kirim video teman-teman ya. Kirim video, kirim konten buat narasi-narasi Gus Setu. Mbah Setu, Gus Bah. Jadi Gus Diki malam ini sengaja mendatangkan Gus Bah dan Abah Setu. Jangan lewatkan, tonton terus ya. Semak terus di channel Gus Diki. Karena hanya Gus Bah lah yang sekarang baru naik daun ya teman-teman. Pengikutnya kan banyak Gus itu dimanapun banyak orang yang menyukai tausiahnya Gus itu. Gus Bah.
Jadi teman-teman jangan lupa subscribe di channel Gus Diki. Apapun ya yang disampaikan apa kita gus-gus kita saling hormati apapun yang diucapkannya, berarti itu termasuk ilmu bagi kita ya. Kita harus dengarkan apapun itu ya. Kalau didengarkan dengan tekun, mungkin ya bisa jadi ilmu bagi kita ya. Jadi sengaja kita teman-teman ya, jangan lupa ya terus mampir di channel Gus Diki. Tonton terus channel Gus Diki sampai selesai agar paham ya. Sebelum kita tonton, kita dengarkan nanti ya sama-sama Gus, Mbak, dan Abah teman. Jadi ikuti terus, subscribe di itu ya. Terima kasih teman-teman ya, subscribe di channel Gus Diki, tonton terus agar tidak gagal paham sampai selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe di channel Gus Diki. Sampai jumpa. Disertai bersih-bersih makam. Alhamdulillah, semua aspek kita saling terkait untuk melaksanakan hal-hal positif. Biar ditarik apa ya? Ditarik. Positif yang kita laksanakan tahun itu. Alhamdulillah, kegiatan ini menjadi pionir atau bukan saya bermaksud menyombongkan ulama saya dosen. Saya hanya berbangga hati atau memberikan semangat sebagai Poroyai, sebagai pemerintah desa menjaga bahwa kegiatan ini banyak kegiatan kita yang jadi pionir. Kila kasirin boleh. Kenapa enak? Khususnya Tapi tak terlalu lama. Dewi dari umur Dewi pengusulkan itu. Tapi itu apa melakukan semacam studi banding atau tanya jawab kita untuk juga ikut persidangannya melaksanakan Siapa sih Dewi? ini suatu kebanggaan, bukan membanggakan diri, tetapi saya bangga ulama dan khususnya bangga kepada warga masyarakat. Bahwa kegiatan ini sudah menjadi rutinitas. Banyak kegiatan yang sudah menjadi rutinitas, road dan lain-lain. Jangan sampai dikendorkan. Kita perlu aspek mendukung untuk kegiatan-kegiatan positif kampus. Bukan kegiatan pada pagi hari ini atau kegiatan talent yang rutin kita laksanakan ini bermanfaat
bermanfaat akan keluarga yang bermanfaat akan panjenengan dan bermanfaat akan Kameranya wapi, iya Pak. Eh? Kameranya wapi terus. Semacam panjenengan aturaken matur panuwun. Monggo Kalau Bapak jual untung lah itu kok. Nuwun sewu para rawuh secara ingkang angka 3 yang menika wawasan Yasin ingkang insyaallah pimpin piyambak tahlil panjenenganipun Bapak Adi. Doaipun kawula suwun panjenenganipun Bapak Tresno sakderengipun utamuliti kula suwun sedaya Kene awan panas perkara pindah monggo ingkang pinarakanipun tasik kosong boten ilainipun kuburanipun bae bae saged dipun pinarai. Jadi tata kramane diantarane iku lungguhe tengene ilaine kuburan atau ilaine apa jenengan pakok ngoten nggih ilaine pakok. Nek tasik amot monggo saged dene jadi orang tua dan uang kan dan kamar ini apa toh Pak kerasan mayat itu nek pas meninggal itu maksudnya maksudnya jadi itu potong itu dulu itu tempel noten panjenengan tak kira nih berarti meninggal itu ada par yang pun pramila sak derengipun sebenarnya pindah manggene tengene ilaine patok atau ilaine kuburane bapak ibu. Kedua, saderengipun dipun menehi tahlil, monggo madhep kediluk njaluk sepura nang wong tuwa. Kita sucikan dulu hati kita sucikan diri kita saderengipun nyambut bulan suci Ramadan. Ngoten nggih. Niki wonten atur dawuh saking panjenenganipun Mbah Yai Munakib dumateng panjenengan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sing kula sebrati Bahdin Karnawi bapake Mbah Murat bapake bae Mbah Mudin Juput niku bapak Karnawi. Lajeng niku gadah apa itu gampil mboten gadah kanca gadahan saking perjuangan agami iki menika tunggal Asnari Pahala Mbak Isa, Mbak Basirun, terusan Muhammad Malik, Bahkan Mbak Basirun, Abu Kecil, Abu Super Kulon, Kusing, Kawitane, Kusing, Tak Teroni, Jokowi, Uri-uri, Tak Teroni, wonten kiranya paling ini kulon itu, Mbak. Munasir itu bapaknya Bapak Nabi, Pak Nabi, Mbak Ari itu bapaknya Mbak Anak Benar, itu Bapak Pernikahan itu berubah bersilo, bahkan elektronik di bola ini berangkat yang berangkat kejagaan kejagaan untuk sakit bola sebut kasusnya bere-bere di bola yang termasuk ke sumberkan apa itu dia main tidak ada kegiatan itu kan aku muka-muka dipun sepuluh sejauh pun nah, apa niku dipun panjenengan dasa orang pas panggonan ingkang
sae ya Allah mah namun katen namun katen saking kula bodine mriki babat dina kula bali malih delenane wonten ingkang sing kandha kula niku bakal diderjo kawitane dina niki dibibi tumane desa ya kuwi kepat kelompok atau golongan itu niku kawitane kaki adik, kaki bajing, kaki nabiyah, kaki nabi-nabiyah terus nabunan sakya niku bakal kulonku terus bakal rakijah bakal dibagi terus bakal sajak tak pakai di ketuai dening Bapak Lisyono Estos niku kula entuk nomor 11. Yang menit ya. Iki Yang menit ya, tam cerita. Molas. apa niku Mulai. pengalaman Padahal cah ganti.